Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfianti dengan NIM 231400015 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transformasi bisnis digital pada mata kuliah Digital Business dan Marketing dengan dosen pengampu Bapak Eko Juni Wahyudi SEMM. Yang pertama adalah latar belakang. Peralihan atau transformasi model bisnis konvensional ke bisnis digital rasanya sudah menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Transformasi bisnis ke arah digital pun semakin cepat diterapkan oleh perusahaan-perusahaan saat COVID-19 melanda. Digitalisasi merupakan proses perubahan informasi menjadi format digital yang kompatibel dengan komputer atau perangkat pintar lainnya. Membicarakan digitalisasi merupakan suatu hal yang tanpa batas, karena dari waktu ke waktu, kecanggihan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia digital. Selanjutnya, apa transformasi bisnis digital? Transformasi bisnis digital adalah proses perubahan fundamental dalam cara bisnis beroperasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan. Ini melibatkan integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis, dari operasi internal hingga interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya, mengapa transformasi bisnis digital penting? Transformasi bisnis digital sangat penting karena yang pertama, meningkatkan efisiensi. Teknologi digital dapat mengotomatiskan tugas-tugas manual, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan inovasi. Akses ke data dan teknologi baru memungkinkan bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pelanggan. Teknologi digital memungkinkan bisnis untuk menyediakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan terhubung, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif. Bisnis yang tidak bertransformasi digital akan tertinggal dalam persaingan dengan bisnis yang telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Pasar yang terus berubah membutuhkan bisnis untuk beradaptasi dengan cepat. Selanjutnya ada manfaat transformasi bisnis digital. Yang pertama, produktivitas. Sistem ERP meningkatkan efisiensi hingga 40%. Keputusan selanjutnya yaitu manfaat transformasi bisnis digital. Yang pertama, produktivitas. Sistem ERP meningkatkan efisiensi hingga 40%. Kedua, keputusan. Analisis data menghasilkan keputusan akurat. Yang ketiga, jangkauan. E-commerce memungkinkan penjualan global. Selanjutnya ada tantangan transformasi bisnis digital. Yang pertama, teknis. Integrasi sistem. Mengintegrasikan sistem lama dengan teknologi baru bisa menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu. Yang kedua, keamanan data. Meningkatnya penggunaan data digital meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan siber. Yang ketiga, skalabilitas. Memastikan sistem dan infrastruktur dapat menangani peningkatan beban kerja dan pertumbuhan bisnis. Yang keempat, adopsi teknologi. Memilih dan mengimplementasikan teknologi yang tepat serta memastikan karyawan terlatih untuk menggunakannya. Tantangan yang kedua yaitu sumber daya manusia. Yang pertama, keterampilan digital. Kurangnya tenaga kerja dengan keterampilan digital yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dan memelihara teknologi baru. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin enggan untuk beradaptasi dengan cara kerja baru, yang bisa menghambat proses transformasi. Yang ketiga, manajemen perubahan. Membangun strategi yang efektif untuk mengelola perubahan dalam organisasi, termasuk komunikasi, pelatihan, dan dukungan. Tantangan yang ketiga yaitu keuangan. Yang pertama, investasi yang tinggi. Transformasi digital membutuhkan investasi yang signifikan dalam teknologi, infrastruktur, dan pelatihan. Yang kedua, ROI yang tidak pasti.
Sulit untuk memprediksi pengembalian investasi ROI dari transformasi digital yang bisa membuat perusahaan ragu untuk berinvestasi. Yang ketiga, biaya operasional. Meningkatnya biaya operasional untuk memelihara teknologi baru dan mengelola data. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi transformasi bisnis digital. Yang pertama, penilaian. Menganalisis kondisi bisnis saat ini. Yang kedua, perencanaan. Menyusun strategi digital yang jelas. Yang ketiga, implementasi. Menerapkan teknologi dan proses baru. Yang keempat, evaluasi. Mengukur hasil dan melakukan penyesuaian. Selanjutnya ada contoh kasus yaitu yang pertama Gojek. Awalnya hanya layanan ojek online. Gojek telah berkembang menjadi ekosistem layanan digital yang luas, mencakup transportasi online, pengiriman makanan, kurir barang, layanan keuangan, dan bahkan pendidikan. Gojek memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan. Mereka juga telah berhasil memanfaatkan data untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mengembangkan layanan baru yang inovatif. Yang kedua yaitu Tokopedia. Platform e-commerce ini telah berhasil menghubungkan jutaan penjual dan pembeli di Indonesia, membuka peluang ekonomi bagi UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Tokopedia memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses jual beli, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pelanggan. Yang terakhir yaitu kesimpulan presentasi. Jadi, transformasi bisnis digital merupakan kebutuhan yang mendesak bagi perusahaan di era digital saat ini. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bisnis dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, menciptakan inovasi baru, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Namun, proses transformasi digital juga diiringi oleh sejumlah tantangan dan risiko. Perencanaan yang matang, investasi yang tepat, dan manajemen perubahan yang efektif menjadi kunci keberhasilan. Contoh-contoh perusahaan yang sukses bertransformasi digital menunjukkan bahwa proses ini dapat membawa dampak positif yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin tetap kompetitif dan berkembang di era digital harus segera memulai proses transformasi digital. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.